Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramadhani Ali, NIM 189320228, berasal dari Prodi Pariwisata Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga macam atau tiga jenis dari kinerja kerja karyawan dalam suatu perusahaan menurut Handoko. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan seperti apakah kedisiplinan itu. Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen, salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang terpenting, karena semakin baik kedisiplinan suatu karyawan dalam suatu perusahaan, maka semakin tinggi prestasi yang akan dicapai oleh perusahaan tersebut. Tanda disiplin karyawan yang baik tentu saja akan mencerminkan bagi perusahaan yang akan semakin mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Disiplin baik yang mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang karyawan tersebut dalam memenuhi tugas-tugas yang diberikan dari pimpinan perusahaan atau yang biasa disebut manajer. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan-tujuan dari perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap manajer selalu berusaha agar bawahannya memiliki sifat disiplin yang tentu saja akan membuat kinerja perusahaan juga akan semakin tinggi. Seseorang manajer dikatakan efektif dalam kepemimpinannya jika para bawahannya juga berdisiplin baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kedisiplinan yang baik adalah hal yang sangat sulit dan merupakan tanggung jawab yang sangat besar yang harus dilakukan manajer dalam mengarahkan para karyawan-karyawannya atau dalam hal ini bawahannya. Disiplin harus dilaksanakan secara adil dan benar oleh manajer, karena setiap karyawan yang terlibat ini memiliki tingkah laku. Harus diperhatikan tingkah lakunya yang tepat dan harus mendapatkan perlakuan yang sama pula. Yang terpenting dari kedisiplinan seorang karyawan dalam perusahaan itu yaitu tingkah laku yang harus selalu dibicarakan oleh manajernya. Kunci disiplin yang efektif adalah mengkomunikasikan kebijakan awal tentang bagaimana aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan mengenai sikap atau tindakan-tindakan yang baik dari perusahaan yang diinginkan oleh manajer ataupun pemimpin dari perusahaan, di mana dalam hal ini tertulis jelas di dalam buku pedoman yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu buku pedoman kinerja karyawan, di mana para karyawan harus mengikuti pedoman-pedoman dan aturan-aturan tersebut guna mencapai kinerja kerja yang lebih baik dalam perusahaan. Proses disiplin sangat dibutuhkan oleh karyawan untuk ditulis serta dipahami oleh para karyawan, sehingga para karyawan selalu selalu memiliki kinerja kerja yang sangat baik. Para karyawan sering dimintai untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka telah menerima buku pedoman karyawannya. Ini merupakan langkah perlindungan bagi perusahaan dapat membuktikan bahwa mereka telah mendistribusikan kebijakan kepada para karyawan-karyawan agar karyawan bisa lebih baik lagi dalam hal bekerja. Di mana disiplin preventif ini memiliki tujuan-tujuan pokok, yaitu mendorong pegawai agar memiliki rasa disiplin dalam diri sendiri. Dengan cara ini pegawai berusaha untuk meningkatkan rasa disiplin dalam dirinya tanpa harus ada pimpinan yang harus memaksanya. Kesuksesan dari pendisiplinan preventif terletak pada disiplin pribadi para anggota organisasi. Untuk itu diperlukan adanya disiplin preventif agar disiplin pribadi tersebut dapat semakin kokoh. Paling tidak ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian manajemen terhadap anggota organisasi atau karyawannya, yaitu: 1. Mendorong agar mempunyai memiliki organisasi, karena secara logika seseorang tidak akan merusak sesuatu yang merupakan miliknya. Yang kedua yaitu memberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud
Yang dimaksudkan ini disertai oleh informasi lengkap mengenai latar belakang berbagai ketentuan yang bersifat normatif. Dan ketiga yaitu mendorong untuk para karyawan menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan dirinya dalam kerangka ketentuan-ketentuan berlaku umum bagi setiap anggota organisasi. Pimpinan bertanggung jawab menciptakan suasana dalam perusahaan yang berisikan tentang pendisiplinan preventif. Lalu yang terakhir, dari tujuan preventif dari preventif yang dalam perusahaan yang itu membuat pimpinan agar berupaya memberikan pengetahuan kepada pegawai tentang bagaimana cara memahami standar-standar atau peraturan-peraturan serta pedoman-pedoman yang ada dalam organisasi. Dan apabila pegawai tidak mengetahui standar yang telah ditetapkan ini, maka perilaku mereka akan cenderung tidak menentu atau bisa saja sampai menyimpang ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan dari perusahaan itu. Baiklah, di pembinaan kinerja kerja dari karyawan menurut Handoko yang kedua yaitu disiplin korektif, di mana disiplin korektif merupakan kegiatan yang diambil para manajer dalam suatu perusahaan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi lebih lanjut. Kegiatan korektif ini dapat berupa suatu bentuk hukuman dan disebut sebagai tindakan pendisiplinan atau action atau disciplinary actionan. Dapat dikatakan pula bahwa disiplin korektif adalah upaya penerapan disiplin kepada para karyawan yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang telah berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan kepadanya, dikenakan sanksi secara bertahap. Bila dalam instruksinya seorang karyawan tersebut dari unit kerja memiliki tugas yang sudah sangat jelas, sudah mendengarkan masalah yang perlu dilakukan dalam tugasnya, serta pimpinan sudah sudah mencoba untuk membantu melakukan tugasnya secara baik, dan pimpinan memberikan kebijaksanaan seperti berupa kritikan kepada karyawan tersebut, namun tetapi masih tetap gagal akan mencapai kriteria tata tertib, maka sekalipun tidak enggan, maka perlu untuk memaksakan dengan menggunakan tindakan korektif sesuai aturan disiplin yang ditetapkan oleh perusahaan. Di mana tindakan korektif ini terdiri dari beberapa tahap-tahap, mulai dari pemberian peringatan secara lisan, peringatan secara tertulis, dan bisa saja sampai memberikan pemberhentian sementara kepada karyawan yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Di samping itu, dalam pemberian sanksi korektif sebaiknya memperhatikan 3 hal berikut, yaitu karyawan yang memberikan sanksi yang diberikan sanksi ini harus diberitahu tentang pelanggaran atau kesalahan apa yang telah dia lakukan. Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri, dan dalam pengenaan sanksi yang telah diberikan itu bisa saja dikenai sanksi terberat, yaitu pemberhentian atau dikeluarkan secara paksa oleh perusahaan. Pemberian sanksi korektif yang efektif akan memberikan dampak-dampak yang akan memberikan dan terpusat sikapnya atau perilaku seseorang dalam unit kelompok kerja yang melakukan kesalahan dalam melakukan kegiatan kerja, dan bukan karena kepribadiannya. Untuk itu, dalam penerapan sanksi korektif hendaknya hati-hati dalam memberikan memberikan beberapa sanksi-sanksi kepada para karyawan yang melakukan beberapa penyimpangan. Dan di mana tujuan dari disiplin progresif ini adalah untuk memberikan perhatian kepada karyawan-karyawan atau para pegawai-pegawai, sehingga para pegawai tersebut mengerti bahwa peningkatan kinerja karyawan sangat penting jika mereka ingin tetap dipekerjakan di perusahaan. Proses disiplin progresif tidak dimasukkan sebagai sesuatu hukuman bagi para karyawan, namun untuk
membantu para karyawan dalam mengatasi berbagai masalah-masalah yang telah ditimbulkannya dalam memenuhi harapan kerja yang ingin dibangun. Disiplin progresif sangat berhasil bila membantu para individu anggota-anggota perusahaan ataupun organisasi yang berkinerja efektif. Disiplin progresif paling sering digunakan dengan karyawan per jam atau tidak bebas. Para karyawan yang digaji atau dikecualikan dalam situasi yang tidak penting tidak pernah melampaui tahap peringatan lisan tertulis karena mereka selalu dapat memperbaiki dan mencari kesalahan seperti apa yang telah dilakukan. Gagal melakukannya, disiplin progresif ini memungkinkan organisasi untuk secara adil dan dengan dokumentasi yang substansial menghentikan kerja karyawan yang tidak efektif dan tidak mau memperbaiki bagi karyawan yang tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Langkah tipikal dalam sistem disiplin progresif ini mungkin termasuk di dalamnya menasihati karyawan tentang kinerja dan memastikan pemahamannya tentang persyaratan pastinya apakah dia memahami tentang masalah yang berkontribusi terhadap kinerja yang akan sangat berpengaruh dalam kinerjanya. Selanjutnya yang dapat dilakukan manajer yaitu memberikan peringatan lisan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran secara formal ataupun dalam upaya ataupun melakukan peringatan secara pribadi dengan cara membicarakannya bersama-sama, lalu yang selanjutnya dapat meningkatkan kinerja karyawan. Disiplin progresif dilakukan manajer selama karyawan tersebut berusaha untuk membawa kinerja menjadi lebih baik. Berikan jumlah hari yang meningkat di mana karyawan tersebut diskors dalam pekerjaan tanpa bayaran, dan dengan memberikan libur 1 hari atau meningkatkan menjadi 3 kemudian menjadi 5 dan mengkomunikasikan masalah-masalah selama aksi-aksi disiplin yang terjadi kepada karyawan tersebut. Baiklah, demikianlah tadi penjelasan saya mengenai 3 macam atau 3 jenis kinerja kerja karyawan menurut Handoko. Mudah-mudahan ini dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua. Jika ada salah kata ataupun salah ucap yang saya katakan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.